Rindu. Oke, yang lagi kangen, pas banget ya lagunya. Agnes Monica baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Jadi kangen nih, kangen pingin pulang, pingin pulang ke rumah. Oh enggak dong, saya masih harus menjalankan tugas sampai pukul 12 malam ya. Jadi pastikan Anda tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak hal yang bakalan saya sampaikan kepada Anda. Termasuk malam ini nih, jam-jam ini di Serbuk Senin Berbuku ada pembacaan buku yang keren banget bukunya, karya dari Greg Braden, judulnya The Divine Matrix. Nah tadi sudah ya saya sampaikan kunci ke-20 dalam hidup kita dalam hidup kita mesti menjadi hal-hal utama yang kita pilih untuk dialami di dunia kita. Apa maksudnya? Nah, segala sesuatu yang bisa kita bayangkan dan juga yang tidak pernah kita pertimbangkan mungkin berada dalam cara melihat diri sendiri semacam ini. Sebagaimana program seperti Word menjadi cara kita memodifikasi output komputer, rasa, keyakinan, dan doa adalah program-program yang mengubah output kesadaran sebagai matriks ilahi. Nah, keindahan analogi ini adalah kita telah memiliki program hebat penciptaan realitas yang bisa digunakan setiap hari. Setiap waktu kita mengirimkan pesan emosi, rasa, doa, dan keyakinan kepada kesadaran yang menerjemahkan kode dari apa yang kita lihat menjadi realitas sehari-hari terkait tubuh, hubungan, kehidupan, dan dunia kita. Sekarang pertanyaannya bukan tentang apakah bahasa ini eksis, melainkan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam kehidupan. Nah, untuk memahami mengapa keyakinan sangat berpengaruh kuat dan bagaimana cara membuat perbedaan di dunia berpenghuni 6 miliar manusia ini, kita perlu memahami konsep hologram selangkah lebih maju. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu pola dari keseluruhan. Kini sudah jelas bahwa kita makhluk holografis. Seharusnya juga jelas bahwa kita adalah tubuh holografis yang hidup di dalam kesadaran holografis pada semesta holografis. Kita adalah makhluk berdaya kuasa yang mengekspresikan diri melalui tubuh yang melampaui sel-sel kita untuk menjadi semesta itu sendiri. Dengan sekadar menjadi diri sendiri, kita melingkupi seluruh ciptaan, mencerminkan segalanya, mulai dari kejadian terbesar hingga terkecil, mulai dari cahaya paling terang sampai kegelapan paling pekat. Teman-teman kita adalah bagian dari keutuhan semesta. Begitu juga pasangan, orang tua, dan anak-anak. Tubuh kita mencerminkan pola semesta yang menyimpan lebih banyak pola, yang juga menyimpan lebih banyak pola lagi, begitu seterusnya. Kiranya eksistensi holografis kita bukan lagi rahasia dan telah menjadi subjek dari beberapa prosa dan puisi yang paling menyentuh dan mengharukan sepanjang sejarah dunia. Dalam karya gnostik The Thunder, Perfect Mind, misalnya, seorang wanita abad ketiga menyatakan betapa ia tak lebih dan tak kurang dari pengejawantahan semua kemungkinan yang telah eksis di dalam setiap orang. Aku yang pertama dan yang terakhir, ujarnya. Aku pelacur sekaligus orang suci. Aku istri sekaligus perawan. Aku ibu dari ayahku dan saudara dari suamiku. Dalam kelemahanku, jangan tinggalkan aku. Dan jangan takut kekuatanku. Kenapa membenciku dalam ceramah-ceramahmu? Betapa tepat kata-kata itu menjelaskan eksistensi holografis kita. Liriknya ditulis
pada periode awal gereja Kristen dan melayang jauh melampaui masanya. Dengan demikian, saat Dewan Gereja yang patriarkis diminta memilih dokumen mana yang harus dihilangkan dari teks keagamaan resmi, mudah dipahami mengapa The Thunder Perfect Mind hilang hingga ditemukan kembali di perpustakaan pragereja Nag Hammadi hampir 1700 tahun setelahnya. Yang terpenting di sini, masing-masing dari kita utuh dan sempurna bagi diri kita sendiri. Dan dalam keadaan ini, kita menemukan kunci untuk pola-pola penyembuhan yang eksis dalam sebuah keutuhan yang bahkan lebih besar lagi. Prinsip inilah yang bekerja dalam kehidupan kita, memicu pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi yang barangkali sering tidak kita mengerti seluruh kaitannya. Nah, sebagai contoh, kemungkinan besar kesedihan yang kita rasakan saat menonton film yang menceritakan kepiluan tidak berhubungan dengan adegan yang sebenarnya digambarkan pada film itu. Adegan menarik ketika para tentara menembak serigala yang sudah dijinakkan John Dunbar, diperankan oleh Kevin Costner dalam film tahun 1990 Dance with Wolves merupakan ilustrasi sempurna tentang bagaimana prinsip ini mewujud di kehidupan kita. Melalui mata Dunbar, kita melihat saat para tentara yang juga telah memenjarakannya menyerang serigala yang menganggap dirinya teman. Saya sudah menonton film itu dalam berbagai suasana dan setiap saat emosi yang dimunculkan adegan itu dalam diri penonton sangat kuat, murni, dan bagi sebagian orang merupakan misteri. Mengapa kita merasakan kesedihan yang begitu besar ketika melihat serigala Tushok diburu dan dibunuh? Mereka bertanya. Jawabannya bisa mengejutkan mereka. Sebab kemungkinan besar kesedihan yang mereka rasakan tidak berhubungan dengan apa yang terjadi di layar. Kemungkinan besar dalam jangka waktu beberapa menit, film itu telah memicu perasaan yang mereka simpan ketika kehilangan sesuatu yang berharga atau saat sesuatu itu diambil dari mereka. Akhirnya, tidak mengejutkan jika perasaan yang ditimbulkan saat menonton film lebih banyak berhubungan dengan kita, apa yang telah hilang dari dalam diri kita demi bertahan hidup, dibandingkan tokoh yang berada di film tersebut. Bagaimanapun, tanpa mengetahui bahwa kita sudah memberikan bagian dari diri kita sendiri, kita akan bereaksi terhadap setiap pemicu seperti buku, film, atau situasi yang akrab dengan perasaan tersebut. Inilah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita masih mengenal hal-hal yang telah hilang dari momen-momen pahit dalam kehidupan. Hidup kita tampak berlangsung seperti ini. Masing-masing dari kita merefleksikan berbagai potongan berbeda dari keseluruhan. Kita telah diingatkan akan hal ini oleh prinsip hermetik kuno. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. As above, so below. Dan sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. As within, so without. Seperti yang disyaratkan John Wheeler, kita bagaikan lingkaran umpan balik di alam semesta. Dengan pola yang sama mengulangi dirinya sendiri berkali-kali pada tingkatan-tingkatan skala yang berbeda. Tradisi-tradisi kuno pun mengisyaratkan bahwa lingkaran pengalaman kehidupan akan terus berputar selama ia memang harus terus berputar. Lalu, pada suatu waktu, kita akan terbebas dari siklus itu. Seperti ditegaskan oleh keyakinan umat Hindu, karma kita telah usai. Nah, menarik ya, bahwa kalau kita bicara tentang kesadaran holografis tadi ya, sebenarnya apa sih maksud dari Greg Braden ini? Dia ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa
di dalam diri kita ini sebenarnya kita ini hanya pengulangan, pola yang selalu sama gitu ya. Yang sebenarnya kita nggak harus ngerasa bahwa sedih dan lain sebagainya. Nah, seperti dicontohkan ketika kita nonton film misalnya, tiba-tiba aja deh kita bisa sedih. Tapi sebenarnya bukan karena kita sedih nonton filmnya. Karena sebenarnya kita itu sedih karena kita tahu bahwa alam bawah sadar kita itu memanggil atau recall, bahwa menyadarkan kita bahwa kita ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ada yang lepas dari diri kita yang mungkin kita tidak menyadarinya dan baru kita sadari untuk beberapa waktu kemudian. Dan itulah yang terjadi dalam diri kita sesungguhnya. Nah, ini menarik banget. Ini ngomongin soal bagaimana kekuatan emosi, rasa, doa, cinta, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian realitas kehidupan kita itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakan secara tidak sadar. Karena itu tadi, pola holografis itu tadi yang diulang-ulang-ulang. Beberapa waktu lalu ya, sudah saya bacakan mengenai konsep hologram yang dimaksud oleh Greg Braden. Saya kira saya tidak perlu mengulang bagaimana hologram atau holografis yang dimaksud oleh Greg Braden. Karena kalau mau diterangin lagi, saya seperti ngulang bab sebelumnya. Ya, oke deh. Ada yang gabung lagi di malam hari ini, Pak Sudibyo. Terima kasih ya, Pak Dibyo, informasinya. Terus juga ada Pak Cipta Diura Desa, kirim edisi mingguan Tempo terbaru, PDF ya. Oke deh, terima kasih sudah berkirim informasi juga. Dan ditunggu atensi dari Anda, komentar dari Anda di sini di 0855422912 atau juga melalui telepon. Jangan dulu deh ya, nanti aja deh. Oke. Kalau sudah ngomongin soal cinta tadi ya, saya jadi inget sama lagunya Afgan.